Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royan Sutiarifki, NIM 181910501036. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisa Sumber Daya Lahan dengan judul Manajemen Resiko Bencana Sumber Daya Lahan di Kawasan Wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa bab yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu identifikasi kawasan, lalu yang kedua ada analisa manajemen resiko, yang ketiga alternatif penanganan resiko bencana, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada identifikasi kawasan. Telaga Sarangan atau juga dikenal dengan Telaga Pasir merupakan telaga alami yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini memiliki luas sekitar 30 hektar dengan kedalaman 28 meter dan suhu udara berkisar di antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Telaga Sarangan sendiri sudah menjadi area wisata sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Dalam perkembangannya, kegiatan wisata di kawasan Telaga Sarangan semakin berkembang dan berpengaruh pada aspek ekonominya. Saat ini kawasan Telaga Sarangan sudah dipenuhi dengan fasilitas penginapan, toko oleh-oleh, rumah makan, taman, dan beberapa fasilitas pelengkap wisata seperti speedboat, berkuda, dan juga taman bermain. Untuk kondisi geografi dari kawasan Telaga Sarangan sendiri, dikarenakan berada pada lereng Gunung Lawu, kawasan Telaga Sarangan memiliki kemiringan lereng di atas 45 derajat dan juga ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, sehingga kawasan ini memiliki kerentanan terhadap beberapa bencana, yakni bencana tanah longsor dan juga kekeringan. Selain itu ada beberapa bencana lain, yakni gempa bumi, namun tidak terlalu beresiko tinggi di kawasan Telaga Sarangan. Lalu yang kedua adalah manajemen risiko bencana. Komponen risiko bencana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ancaman atau hazard, yang kedua adalah kerentanan atau vulnerability, dan yang terakhir adalah kapasitas. Gabungan dari ketiga aspek bencana tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat lainnya. Ada beberapa jenis bencana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ini ada 9 jenis bencana yang harus dievaluasi dan dipetakan, yakni bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, dan juga angin ribut. Selain dari 9 bencana alam tersebut, ada juga bencana lain yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu seperti adanya wabah yang menyebabkan ada gangguan pada kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Untuk manajemen risiko bencana yang pertama yaitu adalah tanah longsor, di mana lokasi dari kawasan Telaga Sarangan sendiri merupakan kawasan berbukit dan berada di lereng sehingga rentan akan terjadinya tanah longsor. Bahaya tanah longsor sendiri dibuat berdasarkan pengklasifikasian zona kerentanan gerakan tanah dengan beberapa parameter yang digunakan sebagai penilaian risiko bencana tanah longsor. Di antaranya yaitu formasi geologi, litologi, bentuk lahan, lereng, dan juga vegetasi. Dari kelima parameter tersebut,
maka didapatkan skor berdasarkan kondisi existing dari suatu wilayah tersebut. Pada kawasan Telaga Sarangan sendiri, pada parameter formasi geologi memiliki skor 2, lalu parameter litologi memiliki skor 4, parameter bentuk lahan dengan skor 2, parameter lereng dengan skor 5, dan yang terakhir yaitu parameter vegetasi dengan skor 3. Di mana hasil dari pengkalian dari bobot dan juga skor didapatkan total nilai 320, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa resiko bencana tanah longsor di kawasan Telaga Sarangan termasuk dalam kategori sedang. Lalu yang kedua adalah manajemen resiko bencana kekeringan. Wilayah Telaga Sarangan sendiri memiliki resiko kekeringan walaupun sebenarnya wilayahnya merupakan kawasan telaga, namun secara kelerengan tingkat peresapan air ke dalam tanah sangat rendah, sehingga bahaya kekeringan sendiri dibuat berdasarkan pendekatan kekeringan meteorologis dengan pengukuran curah hujan rata-rata yang terjadi di suatu daerah. Bahaya kekeringan dihitung dengan beberapa parameter, diantaranya yang pertama yaitu bentuk lahan, dua curah hujan, kedalaman air tanah, dan yang terakhir adalah tekstur. Untuk parameter bentuk lahan didapatkan skor 2, lalu curah hujan dengan skor 2, kedalaman air tanah dengan skor 3, dan tekstur tanah dengan skor 5. Dan hasil dari perkalian antara bobot dengan skor menghasilkan total nilai 280, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa resiko bencana kekeringan di kawasan Telaga Sarangan termasuk dalam kategori sedang. Lalu yang ketiga adalah alternatif penanganan resiko bencana. Yang pertama yaitu tanah longsor. Kawasan wisata Telaga Sarangan memiliki resiko bencana tanah longsor dengan kategori sedang, sehingga perlu dibuat upaya penanggulangan bencana tanah longsor di kawasan Telaga Sarangan. Berikut merupakan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor, di antara lain adalah pembatasan pembangunan permukiman di daerah bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor, lalu mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di lereng, menjaga lereng-lereng yang baik untuk menghindarkan aliran udara dari dalam lereng-lereng. Lalu pembuatan bangunan penahan agar tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor, penanaman pohon yang memiliki perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diselilingi tanaman pendek yang bisa menjaga dari air. Lalu relokasi daerah rawan longsor, meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Lalu warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang beresiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan pada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Lalu yang terakhir adalah upaya penanggulangan tanah longsor. Seperti halnya banjir, harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. Lalu alternatif penanganan risiko bencana dari kekeringan, di mana kawasan wisata Telaga Sarangan memiliki potensi bencana kekeringan dengan kategori sedang, sekalipun merupakan kawasan telaga yang mempunyai cadangan air, namun kapasitasnya belum bisa memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekeringan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, gerakan masyarakat melalui penyuluhan, membangun atau merehabilitasi, dan juga pemeliharaan jaringan irigasi, membangun atau rehabilitasi dan pemeliharaan konservasi lahan dan air, memberikan bantuan sarana produksi, berupa benih dan pupuk, pompa spesifik lokasi, lalu mengembangkan budidaya hemat air dan input menggunakan mode SRI atau PTT. Selanjutnya, untuk mengatasi penyebab klimatologis perlu melakukan penyebaran informasi perakiraan iklim lebih akurat, lalu membuat kalender tanam dan juga menerapkan dan memperhatikan peta rawan kekeringan yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian melalui data interpretasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis manajemen risiko bencana di Telaga Sarangan dapat disimpulkan bahwa tingkat kerentanan bencana kawasan Telaga Sarangan tergolong dalam kategori sedang,
di mana bentuk lahan dan jenis tanahnya berpotensi mengalami pergerakan dan pengurangan kemampuan lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah mitigasi bencana untuk menanggulangi potensi terjadinya bencana di kawasan Pelabuhan. Sekian, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.